Assalamualaikum, kembali lagi di channel YouTube Smart Kendra. Jangan lupa subscribe sebelum kalian nonton ya. Hai semuanya, kali ini aku mau bikin ide gorengan atau takjil yang bisa dimakan ketika buka puasa, yaitu tahu isi. Buat yang pengen tahu gimana cara buatnya, ini simpel banget, langsung aja tonton video sampai selesai dan jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, kita langsung aja ke bahan-bahannya. Di sini pertama ada, aku pakai wortel untuk isian dari tahu isinya, kurang lebih 2-3 buah wortel, atau bisa disesuaikan dengan yang ada di rumah kalian masing-masing. Dan ini wortelnya aku potong korek api seperti ini, tipis-tipis. Kemudian aku juga pakai sawi. Aku pakai sawinya dikit aja karena memang tinggal sedikit ya stok di kulkas, jadi pakai bener-bener seadanya. Terus aku tambahkan 1 keping bihun jagung, dan kalau udah matang seperti ini ditiriskan, lalu bisa dipotong-potong seperti ini supaya nanti pas masukkan ke dalam tahunya itu bisa lebih mudah. Oke, semuanya kita sisihkan dulu. Kemudian di sini aku pakai 8 buah tahu coklat, atau boleh pakai tahu pong, dan ini tengahnya bisa dilubangin seperti ini, atau kalau misalkan dalamnya isiannya terlalu tebal bisa kita korek ya, bisa kita sedikit keluarkan supaya nanti isian yang kita buat bisa memenuhi maksimal ke dalam tahu ini gitu. Dan ini untuk isiannya kita sisihkan dulu, nanti akan kita tumis bersama bumbu yang lain. Ini bahan-bahan lainnya bisa kalian simak, screenshot, atau ada juga di kotak deskripsi. Pertama kita haluskan 5 siung bawang putih, tambahkan dengan lada bubuk seikhlasnya ya, atau kalau nggak ada boleh pakai yang butiran itu. Ini kita haluskan sampai halus, dihaluskan pakai copek aja ya biar cepet. Nah kalau udah halus kayak gini, ini kita ambil sedikit untuk bumbu bahan baluran nanti. Oke, selanjutnya kita mulai menumis. Nyalakan kompor dengan api sedang, kemudian siapkan minyak secukupnya. Kalau minyak udah panas, tinggal kita tumis bawang merahnya. Untuk bawang merahnya terserah mau pakai berapa, disesuaikan aja ya teman-teman. Jadi bawang merahnya ini aku tumis sendiri dan gak digabung dengan bumbu halus yang lainnya. Kemudian ini dimasukkan bumbu halusnya. Kita tumis sampai harum, sampai tercampur merata dan sampai matang. Nah, kalau udah seperti ini, masukkan sayurannya. Pertama di sini aku masukkan wortelnya dulu, karena ini wortelnya yang lumayan butuh waktu, sedikit waktu lebih lama ya. Kemudian kita tuangkan secukupnya air, dikit aja. Kita tunggu atau kita tumis sampai wortelnya ini empuk. Nah kalau airnya udah sedikit menyusut dan wortelnya empuk, masukkan bahan yang lainnya seperti sawi atau bahan isian yang kalian gunakan ya. Boleh pakai jagung manis, boleh pakai daging ayam juga, pokoknya disesuaikan aja sama selera kalian masing-masing. Di sini aku pakai bahan-bahan yang emang benar-benar ada di kulkas. Kemudian aku tambahkan dengan daun bawang secukupnya, dan ini diaduk. Tambahkan dengan garam secukupnya dan gula secukupnya. Kemudian kita aduk sampai tercampur merata. Dan ketika mengaduk ini kita tidak perlu menambahkan dengan air, karena ini nanti mengeluarkan air ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan dengan penyedap. Di sini aku pakai Masako aja yang rasa ayam. Ditumis sampai matang, sampai layu, sampai tercampur merata, dan jangan lupa untuk selalu koreksi rasa. Kira-kira ini udah pas atau belum? Kalau sekiranya udah pas dan udah matang, udah layu, udah tercampur merata, udah pas lah ya, ini bisa dimatikan kompornya dan tunggu hingga dingin. Nah di sini aku tuh mau bikin 2 versi yang pedas dan versi yang nggak pedas. Yang nggak pedas biasanya buat anakku ya, takut anakku mau, jadi aku sisakan yang nggak pedas. Dan ini bumbunya tinggal aku tambahkan dengan secukupnya cabai aja, rawit campur sama cabai merah. Ini ditumis dulu, tapi supaya lebih wangi aku tambahkan dengan 2 sendok makan rebon atau ebi juga bisa. Kemudian tuangkan sambelnya atau tuangkan cabenya yang udah dihaluskan. Ini kita masak sampai matang, sampai harum, kemudian masukkan bihunnya. Nah ini salah satu cara praktis supaya kalian tetap bisa menikmati rasa pedas. Dan kalau misalkan dimasak semua kan kasihan ya yang punya anak kecil gitu. Nah ini dimasak, aku pakai bihun secukupnya aja ya.
Oke, selanjutnya kita bikin bumbu balurannya. Untuk bahan-bahannya udah aku catatkan secara lengkap di kotak deskripsi, tinggal kalian simak aja ya. Dan bumbu baluran ini menurut aku hasilnya bikin tahunya tuh crispy banget dan crispy-nya juga tahan lama. Jangan lupa selalu tambahkan penyedap dan koreksi rasa. Tambahkan dengan garam secukupnya dan juga lada bubuk secukupnya juga. Dan di sini aku juga menambahkan gula, cuman tadi nggak ke record ya teman-teman. Kemudian ini diaduk dulu dan tambahkan bumbu yang tadi sempat kita sisihkan ya, agar nanti bumbu balurannya juga wangi dan juga gurih. Kemudian tambahkan dengan air. Untuk takarannya sebetulnya ini bisa disesuaikan kira-kira aja. Ini aku pakai sekitar berapa ya? Kurang lebih nggak nyampe 300 ml sih ya, seingat aku. Pokoknya ini nggak nyampe 300 ml. Nah, kira-kira sampai kental seperti ini, sampai konsistensinya seperti ini, nggak yang kental menggumpal atau yang kental cair, tapi pas ya teman-teman, medium seperti ini bisa digunakan sebagai bahan baluran. Oke, ini siap kita isi. Ini aku isi dengan original dulu. Ini isiannya lumayan banyak kan, jadi tapi nggak usah khawatir ya teman-teman. Ini bisa dipakai buat lauk makan nanti malam atau nanti siang. Pokoknya ini sisanya nggak akan kebuang. Atau kalian bisa tambahkan lagi tahunya supaya tambah banyak. Kemudian untuk yang jeletotnya juga kita isikan seperti ini. Kalau kurang pedas bisa tambahkan dengan cabai bubuk atau cabai rawit. Nah, ini dia hasilnya, tinggal siap kita goreng. Kalau udah panas minyaknya tinggal kita masukkan tahu isinya. Nah teman-teman, ketika menggoreng ini terkadang baluran dari tepungnya suka terkelupas, jadi kita tambahkan aja nggak apa-apa. Dilapisin lagi supaya nanti hasilnya tebal dan juga crispy. Jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata ya. Dan ingat, ketika memasukkan gorengannya ke dalam minyak harus betul-betul dalam keadaan minyaknya udah panas. Kalau udah mateng, udah berwarna kecoklatan, ini bisa kita angkat dan tiriskan. Lakukan hingga habis. Kemudian ini bekasnya bisa kita bersihkan ya teman-teman. Nah, ini dia, sisanya tinggal yang hot gelato, tinggal kita lapisin aja kayak gini, langsung kita goreng. Nah, udah deh, gampang banget. Ini juga bisa dijadikan sebagai frozen food, cuman aku nggak tahu sih ini bisa tahan berapa lama dalam kulkas ya. Cuman ini bisa kok disimpan ke dalam freezer buat adonan yang belum digoreng. Nah teman-teman, ini dia tahu isinya udah jadi, anget-anget, dimakan pas lagi anget itu makin enak. Tapi ini juga crispy-nya lumayan tahan lama ya, karena di sini aku pakaikan tepung beras. Nah buat teman-teman, ini dia dalamnya seperti ini. Luarnya crispy dan dalamnya itu luar biasa, enak banget. Ini bisa buat lauk makan, bisa buat menu takjil nanti pas buka puasa. Oke teman-teman semuanya, terima kasih buat yang udah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komennya ya, ditunggu. Dan terima kasih banyak yang udah subscribe, udah like, dan juga udah komen. Sekali lagi terima kasih, semoga video bermanfaat dan sampai jumpa di video-video aku yang lainnya ya. See you dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.